Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, pada kesempatan ini, kita, Anda semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tak terhingga, sehingga siapapun manusia yang berani mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya tidak akan pernah dapat menghitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya tidak akan bisa menghitung nikmatnya, tidak akan bisa menghitung jumlahnya. Dari awal kita mau tidur sampai tidur kembali, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita, Anda dan semua, jadilah hamba-hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersyukur, mensyukur nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kecil, nikmat besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu tidak bersyukur, maka nikmatku, azabku sangat pedih. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, junjunan alam, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, idola kita semua, panutan kita semua, yakni Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Siapakah dia? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita semua diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu sholat sunnah yang sering dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sholat tasbih. Diceritakan oleh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada pamannya Abbas, wahai pamanku, maukah aku beritahukan, maukah aku ceritakan satu amalan yang ketika kita mengamalkannya, dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, yang akan datang, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang tak sengaja, dosa yang disengaja, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Salat tasbih. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada,
Sholat tasbih merupakan sholat sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya sholat tasbih, saking banyak keutamaannya sholat tasbih, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau, menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat tasbih setiap hari. Kalau tidak bisa, 1 minggu sekali. Kalau masih tidak bisa, 1 bulan sekali. Kalau masih belum sempat dan belum bisa, 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali tidak bisa, seumur hidup sekali. Dan kata Rasul, jangan sampai kita meninggal nanti belum melaksanakan sholat tasbih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam keterangan lain diriwayatkan bahwa sholat tasbih, sholat yang biasa kita baca di dalamnya adalah bacaan-bacaan tasbih. Barang siapa yang membaca bacaan tasbih, 1 kali bacaan tasbih yang kita baca itu akan mendapatkan 1 tanaman pohon yang kita tanam di surga nanti. Sedangkan sholat tasbih yang kita baca nanti adalah 300 kali. Menurut Imam Nawawi bahwa sholat tasbih ini ketika kita mau menjalankannya, ketika kita di siang hari, maka dianjurkan untuk dilaksanakannya 4 rakaat, 1 kali salam. Tapi ketika kita mau melaksanakannya di malam hari, maka kita laksanakan itu 2 kali salam. Artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Berikut tata cara dalam mengerjakan sholat tasbih. Lafaz niat yang biasa kita ucapkan menurut para ulama adalah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawai usolli sunnatat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Salat ini adalah salat yang dijalankan secara sendiri-sendiri. Kemudian setelah kita niat baca Fatihah seperti biasa, kemudian setelah membaca Fatihah kita baca surat apa saja yang kita hafal. Setelah selesai baca surat, maka sebelum kita melakukan ruku, maka kita baca tasbih 15 kali. Seperti apa bunyinya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu kita baca dan kita barulah ruku. Setelah kita membaca doa ruku yang biasa kita baca, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, maka kita selanjutnya membaca tasbih. Berapa? 10 kali. Bacaannya bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian i'tidal. Bacaan i'tidal yang biasa kita ucapkan adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu kita baca tasbih kembali 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah kita selesai i'tidal, kita sujud. Dan seperti biasa sujud yang kita baca doanya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Selesai baca itu maka kita baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Biasa bacaan yang kita baca duduk di antara 2 sujud adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Selesai itu, sebelum kita sujud yang kedua, maka baca kembali tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah duduk di antara 2 sujud, kita sujud kembali, sujud yang kedua. Bacaan biasa yang kita baca ketika sujud adalah Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, dan Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Selesai itu maka kembali kita baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Nanti
setelah kita sujud yang kedua, sebelum beranjak naik berdiri untuk rakaat yang kedua, maka di situ kita ada duduk istirahat. Di saat kita ada duduk istirahat sebelum berdiri, kita baca tasbihnya 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru rakaat pertama. Untuk rakaat kedua sama seperti itu, ya. Setelah Fatihah kita baca surat-surat pendek, surat yang kita hafal. Kemudian setelah baca surat kita baca lagi tasbihnya 15 kali. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kembali ruku seperti biasa. Bacaan ruku yang kita biasa kita baca subhanarabbal azim wa bihamdi 3 kali. Setelah ruku sebelum i'tidal kita baca lagi tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baru i'tidal. I'tidal biasa yang kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian setelah selesai bacaan i'tidal, baca kembali tasbihnya 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah i'tidal sujud. Sujud seperti biasa. Bacaan sujud yang biasa kita baca adalah subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Setelah selesai bacaan sujud tadi, maka kita baca tasbih kembali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Selanjutnya duduk di antara dua sujud. Bacaan seperti biasa yang kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian sebelum kita sujud yang kedua, kita baca lagi tasbihnya 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya sujud yang kedua. Kita baca seperti bacaan sujud seperti biasanya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kemudian setelah bacaan sujud yang kedua kita baca lagi tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru duduk tawaruk atau duduk tahiyat, ya. Seperti biasa, at-tahiyat sampai tahiyat akhir kita baca, ya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, sebelum kita selesai uluk salam, sebelum kita salam maka baca kembali tasbihnya 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga setelah dihitung satu rakaat yang kita jalankan sholat tasbih yang kita baca itu adalah 75. Setelah baca surat pendek 15, kemudian ruku 10, kemudian i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10, dan duduk istirahat kalau rakaat pertama 10 itu 75. Kemudian di rakaat yang kedua sebelum salam 10 berarti 75. 150. Berarti 2 rakaat, 1 kali salam kita selesai mengerjakan 150 kali bacaan tasbih. Kemudian selesai itu kita sholat kembali, ya. Sholat tasbih niat seperti tadi, kemudian bacaan tasbih juga seperti tadi, ya. Untuk 1 kali salam berikutnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan tasbih ini adalah merupakan salah satu amalan yang mudah diucapkan, yang mudah dan ringan kita ucapkan, tapi pahalanya akan memberatkan timbangan pahala kita nanti di akhir kiamat. Ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dari apa yang saya sampaikan, benar datangnya dari Allah dan salah dari saya pribadi. Atas segala kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.